Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,15 triliun dolar atau naik sekitar 0,28%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.027 dolar, Ethereum 1.897, BNB 318, Cardano 0,57, XRP 0,38, Solana 44, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,085 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Top performernya adalah Dogecoin, guys. Sudah jarang yang kita mendengar Dogecoin menjadi salah satu top performer di top 10 coin dengan kenaikan 7,78% ke 0,085 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, sebenarnya untuk 1-2 hari belakangan ini guys, volume market terlihat sangat kecil ya. Khususnya di Bitcoin kita melihat cenderung pergerakannya hanya ranging sideways saja. Dan menurut saya sedikit banyak adalah pengaruh karena investor masih wait and see untuk kedua event ekonomi ini dirilis. Yang udah pernah kita bahas juga di awal minggu ini. Yaitu adalah retail sales dan juga FOMC minutes. Tapi yang perlu kalian ketahui guys, sebenarnya di hari ini banyak sekali event ekonomi penting yang bakalan dirilis di seluruh dunia. Kalau kita cek, ada dari UK pertama. Di jam 13.00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan melihat data CPI sekaligus Core Inflation Rate dari UK. Selain itu, jam 16.00 kita juga akan melihat data GDP dari Euro Area. Berikutnya, nanti malam jam 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat data retail sales month-on-month-nya. Dan yang terakhir adalah FOMC minutes besok dini hari. Jadi ada bertumpuk ya beberapa event ekonomi penting nanti sore hingga nanti besok dini hari. Jadi saya expect mungkin market bakalan wait and see terlebih dahulu, alias volumenya tidak akan terlalu tinggi sampai nanti sore mungkin baru start picking up volumenya, dan mungkin baru memuncak ketika nanti sudah malam menjelang dini hari. Jadi ya kalau misalnya kalian seorang day trader, seorang swing trader, ya mungkin ini saat-saatnya bagi kalian untuk nyantai dulu ya. Belum ada peluang bagi kalian harusnya, kecuali kalian merupakan seorang scalper. Itu pun agak sulit karena pergerakan market 1-2 hari belakangan kalau kalian perhatikan di Bitcoin sangat amat sideways dan ranging gitu ya. Jadi ini hanya reminder saja untuk kalian. Ya, kalian harus tetap stay aware ya ketika ada event-event ekonomi penting seperti ini. Ya, pergerakannya kadang bisa anomali. Jadi kalian harus menerapkan risk management yang baik, oke? So itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, disampaikan di sini Google invested a whopping 1.5 billion blockchain companies since September. Jadi Google pada akhirnya juga udah nyebur ya guys ke dunia cryptocurrency dan sudah berinvestasi di salah satu perusahaan blockchain, dan angka investasinya juga termasuk besar guys, 1,5 miliar dolar. Nah, kita bisa cek di sini guys. Ini sebenarnya adalah gambar yang menurut saya bisa sangat membantu ya bagi kita sebagai seorang investor cryptocurrency, karena ini adalah list gitu ya project-project crypto atau perusahaan-perusahaan cryptocurrency yang diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Oke, jadi ini sedikit banyak bisa jadi cheat sheet lah buat kita ya. Tapi tentunya kalau kita pengen ikutan juga investasi di project-project ini yang juga diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan besar ini, ya kita juga harus melakukan riset terlebih dahulu tentunya. Ada Alphabet, ada BlackRock, Morgan Stanley, Samsung, Goldman Sachs, ada PayPal, Microsoft, Commonwealth Bank, ada Tencent City, dan lain sebagainya. Dan ini adalah project-project yang mereka masuk guys. Dan ada beberapa project yang sebenarnya menjadi favorit ya para perusahaan-perusahaan seperti yang di sini guys, Talos. Ini ada 1, 2, ada juga di sini 3, ada 4. Jadi ada 4 perusahaan besar di sini yang berinvestasi di Talos. Jadi ya kita sedikit banyak mungkin bisa melakukan riset dulu guys. Kenapa mereka melakukan investasi di sini gitu kan? Apa kelebihannya? Dan mungkin bisa kita cicil sedikit gitu ya, atau masukkan sedikit aset kita ke dalam project ini kalau memang ternyata bagus gitu ya. Karena ya menurut saya harusnya gitu ya, perusahaan-perusahaan sebesar mereka sebelum melakukan investasi pasti kan udah lakukan riset dalam terlebih dahulu. Yaitu udah sedikit banyak membantu kita lah mengurangi PR kita untuk melakukan riset gitu ya.
Jadi ya ini hanya untuk tambahan saja buat kalian. Siapa tahu kalian tertarik gitu ya untuk mempelajari project-project apa sih gitu yang sebenarnya di investasi oleh perusahaan-perusahaan besar di sini. Dan ini juga menunjukkan bahwa sedikit banyak perusahaan-perusahaan besar di sini sudah mulai menyadari bahwa blockchain sepertinya tidak akan go away, akan stay, dan hanya akan terus berkembang. Makanya mereka sudah dari awal start masuk supaya mereka nggak ketinggalan kereta. Gitu ya. Jadi ini sedikit banyak yang menurut saya menjadi salah satu hal yang positif ketika kita melihat sudah banyak perusahaan-perusahaan besar di sini itu masuk ke project-project crypto. Oke? Jadi itu adalah yang kedua. Dan di sini kita akan masuk sedikit ke arah teknikal. Disampaikan di sini Bitcoin price hits multi-day low as data warns of overbought stocks. Jadi ini udah pernah kita bahas juga dari beberapa video yang lalu ya guys. Soal stock market di US yang sepertinya sedikit banyak sudah terlihat overextend gitu. Kalau kalian perhatikan chart di sini, itu dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang kita constantly itu terus-menerus naik guys. Oke, dan sekarang menariknya kita sedang menuju area major resistance. Selain kalau misalnya kalian di sini lihat ada area horizontal resistance yang sangat kuat di sini. Kalau kalian tarik trendline di sini juga, memang kita sedang menyentuh area trendline-nya di S&P 500 dan ini udah pernah kita bahas di video beberapa hari yang lalu. Itulah kenapa saya sampaikan sedikit banyak saya expect akan ada terjadi koreksi di stock market gitu ya. Dan kita tidak bisa pungkiri gitu sampai sekarang Bitcoin masih sedikit banyak berkorelasi dengan stock market khususnya di Nasdaq. Kalau misalnya S&P 500 dan Nasdaq ternyata terreject dari area resistance di sini dan juga mendapatkan semacam koreksi yang dalam, maka kita bisa juga expect Bitcoin sedikit banyak melakukan hal yang sama. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dari segi chart di mana kita sudah menuju atau bahkan sudah menyentuh area major resistance di stock market. Oke. So itu adalah secara teknikal gitu ya. Sekarang yang menjadi highlight tentunya adalah dari segi stock market juga kita berada di area major resistance dan juga di Bitcoin-nya sendiri kita juga melihat volume sebenarnya tidak terlalu besar dan kita mendapatkan beberapa rejection yang sangat kuat ketika kita setiap kali kita mencoba untuk break ke atas area 25.000 itu selalu ke reject lagi. Sebenarnya itu bukan tanda yang baik. Tapi ya so far kita harus ngelihat lagi sebenarnya market pengennya kemana, karena menurut saya sekarang kita in the middle of nowhere gitu, kita di tengah-tengah dan saya rasa perlu waktu gitu ya untuk kita menelaah lagi market sebenarnya pengennya kemana habis ini. Oke. Nah berikutnya juga ada sebuah berita selingan yang mungkin ini nggak berkaitan ya dengan kripto, tapi menurut saya ini menarik. Lagi-lagi si Papa Elon guys itu berulah, dia mengatakan dia also, I'm buying Manchester United. You are welcome. Jadi nggak tahu ya, apakah ini jokes ataukah memang dia sudah nyerok sahamnya Manchester United dan pengen cari uang jajan gitu ya. Dengan dia nge-tweet seperti ini ya tentunya sedikit banyak ini akan menciptakan semacam exposure ya. Orang-orang pasti bakalan penasaran kenapa nih, ada apa dengan Manchester United gitu, dan mungkin bisa jadi berebutan beli stok Manchester United dan si Elon Musk ya tinggal jualan aja di atas gitu ya. Tapi apakah menurut kalian ini hanya sebuah candaan guys, ataukah benar-benar Elon Musk bakalan beli nih Manchester United? Dan sebelumnya Elon Musk juga sering yang nge-prank seperti itu ya, seperti di Twitter dia katakan dia pengen beli Twitter tapi pada akhirnya di cancel karena satu dan yang lainnya. Dan kali ini dia bilang dia mau beli Manchester United. Menurut kalian apakah ini fakta ataukah ini hanya sekedar jokes? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang kemarin sudah mendaftar di BingX, gitu ya, dan menjadi 50 orang pertama yang mendaftar, kalian wajib nanti cek di grup Telegram. Saya bakalan umumkan listnya. Sekarang tim dari BingX sedang mengumpulkan UID-nya. Nanti siapa-siapa pemenangnya akan saya umumkan di Telegram Group. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kalian menang atau enggak, nanti kalian cek di Telegram Group yang linknya sudah ada di kolom description di bawah. Oke, dan selain itu juga, BingX juga kebetulan lagi ngadain event lagi guys. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, maka mereka juga kembali memberikan event uang-uang gratis untuk kalian. Kalau misalnya kalian trading di BingX dan menggunakan standar futures di sini,
Oke, standar futures USDT, maka kalian berkesempatan memenangkan bonus hingga 500 USDT alias kurang lebih 7,5 juta rupiah. Dan ini bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian memenuhi syarat volume trading di sini. Yang perlu kalian ketahui guys, sebenarnya volume trading itu tidak sulit untuk didapatkan. 5.000 USDT ini sangat kecil guys. Bahkan 15 USDT itu termasuk kecil sebenarnya. Kalau kalian trading satu kali trade itu posisinya atau marginnya 1 Bitcoin gitu ya, itu sudah melampaui 15.000 USDT karena kan satu Bitcoin sekarang kurang lebih 23-24.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian trade 2 Bitcoin itu kalian udah mendapatkan 50 USDT sebagai bonusnya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai volume trading tinggi, kalian bisa berkesempatan memenangkan hingga 500 USDT. Nanti bonusnya juga akan kalian dapatkan, bisa kalian gunakan untuk trading dan masa aktifnya 3 hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk trading di BingX, selain mereka menawarkan fitur yang super lengkap, kalian bisa trading sendiri, atau kalian mau copy trading juga bisa, atau kalian juga mau coba grid trading, atau kalian pengen trading spot, semuanya disediakan di sini. BingX juga mempunyai chart yang menurut saya stabil, jadi itu adalah salah satu hal yang signifikan banget menurut saya sebagai seorang trader untuk kita ketahui. Jadi kalian harusnya aman-aman aja ya kalau misalnya kalian trading di sini. Dan ya, kalau misalnya kalian tertarik untuk trading di BingX, silahkan kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, dan kalian berkesempatan memenangkan reward yang dari kemarin sudah saya sampaikan. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di daily chart, guys, saya udah sampaikan di video kemarin ya, bahwa kalau misalnya kita melihat daily chart ternyata tidak mampu maintain di atas area yang saya highlight di sini, itu bukan berita baik, guys. Oke, bukan berita baik. Dan itulah yang persis terjadi hari ini, di mana kita melihat closing daily candle kembali di bawah area 24.200. Ini menandakan bahwa harusnya area 24.200 di sini akan kembali menjadi area resistance, karena kita sudah berhasil break di bawah area tersebut. Maka sebelum kita mampu reclaim di atas area tersebut, ya maka saya harus katakan saya akan cenderung lebih ke arah bearish. Gitu ya, untuk short term, guys. Oke? Nah, kalau bearish, berarti harus otomatis short ya kok? Ya belum tentu harus gitu. Karena seperti yang saya sampaikan di video di awal video tadi, bahwa kita sekarang itu in the middle of nowhere, guys. Di pertengahan. Jadi saran saya gitu ya, untuk sekarang wait and see terlebih dahulu. Jangan sampai kalian buru-buru masuk ke market. Walaupun memang kita sudah mendapati dia reclaim lagi area ini sebagai major area resistance. Tapi kalau kalian lihat penurunan yang terjadi selama beberapa 1-2 hari terakhir, itu cenderung sangat korektif gitu guys. Dan ini bukan yang kita mau lihat. Kalau kita pengen drop lebih dalam, yang pengen saya lihat itu adalah pergerakan yang lebih impulsif ke bawah, kemudian ada konsolidasi seperti ini, dan itu adalah senario yang paling ideal. Dan kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan kita bisa mendapatkan setup untuk short menuju ke next area support di sekitaran 22.700. Yang kalau kalian zoom out juga merupakan trendline yang tercipta di sini. Selain itu juga tentunya 22.700. Kalau kalian lihat secara struktur, ini memang merupakan area key level sebelumnya juga di sini. Ya, ini adalah areanya. Jadi kalau misalnya ternyata nanti kita menuju ke area di sini, maka saya mungkin bisa mencari peluang untuk mencari setup untuk masuk buy gitu ya. Tapi kalau tidak, maka saya akan menunggu terlebih dahulu. Apakah market memang masih pengen untuk kembali membuat V-shape recovery lagi seperti yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya di sini, ataukah kita akan kembali nge-retest dulu ke area major support sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Nah, kalau di video kemarin kalian ada nonton, harusnya kalian juga udah tahu ya outlook short term saya seperti apa. Di chart yang mana nih guys? Di sini aja ya. Oke. Di video kemarin saya sampaikan guys, ketika harganya di sini, saya bisa expect bahwa Bitcoin itu bakalan drop sekali lagi. Dan ternyata benar, kita drop sekali lagi, tapi tidak mencapai area yang kita, atau saya pribadi expect, yaitu di sekitaran 23.400-an di sini. Ini adalah area key level di hourly chart. Kita tidak sempat menyentuh area tersebut, namun kemudian kita langsung kembali naik ke atas. Nah, karena daily chart untuk sementara terlihat cukup bearish, kita mampu closing di bawah area 24.200, maka saya masih bisa expect untuk hari ini kita juga akan melihat Bitcoin untuk start lagi kembali down dan menuju ke area yang kita expect di sekitaran minimal 23.400-an di sini.
Oke. Dan perlu kalian ingat guys bahwa hari ini banyak sekali event-event penting, event ekonomi penting. Jadi pergerakan yang di sini itu bisa jadi zigzag modelnya seperti ini. Jadi kalian kalaupun mau trade, pastikan kalian memakai margin yang kecil. Tapi kalau misalnya berjalan sesuai dengan rencana, kalau dari segi price actionnya, maka saya bisa melihat sekarang cenderung kita bisa jadi mendapatkan satu drop ke bawah lagi. Oke, kalau naiknya di sini cenderung korektif dan kita kembali nge-retest area resistance di sekitaran 24.100 sampai 24.200. Kalau kita ternyata mendapatkan rejection dari sini, kalau kita mungkin bisa zoom in ke 15 minute chart gitu ya. Kita cenderung sekarang membentuk bear flag lagi, guys. Oke. Nah, kalau ternyata kita drop dan breakdown dari sini, maka ini bisa jadi adalah start dari drop berikutnya ke sekitaran 23.400. Dan titik invalidasinya adalah tentunya kalau kita mampu kembali reclaim di atas area 24.200 dalam bentuk yang impulsif, kemudian kita mendapatkan konsolidasi di atas area ini, maka ini cenderung berarti kita kemungkinan akan mendapatkan kembali semacam V-shape recovery. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, maka saya akan cenderung bearish. Dan kalau misalnya ternyata kita breakdown dari sini, ini adalah chance mungkin untuk scalping dan menuju ke sekitaran 23.400-an. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan sampai lupa kalau kalian masih mencari exchange untuk diversifikasi aset, kalian bisa menggunakan BingX sebagai salah satunya. Dan dengan mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian akan mendapatkan berbagai reward menarik. So, itu aja sih guys. See you in the next video. Bye-bye.